Jadi kan ada suatu pengertian yang mendalam dari Betul. Prof. Bahwa Prof adalah seorang pendidik. Ya. Prof juga seorang pelayan kesehatan. Dan pada tingkat Ya. pendidikan, Prof adalah guru besar. Nah, kalau ada edaran yang tadi dikatakan Ya. bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan itu adalah merupakan sesuatu yang Prof tidak yakini, maka tentu Prof akan melakukan. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, Prof. Ini kan pendidikan ya, Prof. Ya. Pendidikan untuk menjadikan seorang guru besar dan kemudian menjalankan kehidupan sebagai guru bertahun-tahun dan lebih dari 10 tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. 30 tahun, Bang. 30 tahun, Ya. Prof. Artinya kan itu adalah suatu sikap yang timbul karena pemahaman yang mendalam. Ini kita ganti topik Ya, sedikit, ya. Prof. Kalau menurut pemahaman Prof, apakah pendidikan itu atau apapun usaha-usaha itu, pendidikan, terutama pendidikan, itu kemudian bertujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu di luar kemanusiaan, atau itu pendidikan itu harusnya memenuhi kebutuhan kemanusiaan? Ya. Gimana, Bro? Jadi pendidikan itu kan membuat orang itu menjadi berilmu. Ya, Bro. Dengan ilmu itu diharapkan seseorang itu menjadi orang yang lebih mandiri dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk diri dan untuk masyarakatnya. Oke, Bro. Jadi itu tujuan pendidikan sebenarnya di situ. Ya. Bukan menjadikan si anak didik itu semacam domba, peliharaan yang mengikut tuannya gitu loh. Iya. Jadi Ya. mungkin di sini poinnya kali, Prof. Poinnya, Ya. iya. Jadi poinnya adalah seorang Zainal Muttaqin. Ya. Apakah mungkin nanti kita coba akan tanya, Prof, apakah ada hubungannya nih yang Prof lakukan sekarang dengan nama? Tapi saya tidak melihat itu. Iya, iya. Saya melihat bahwa kelihatannya Prof memahami betul bahwa pendidikan itu adalah pembebasan. Pendidikan itu adalah membebaskan manusia dari keadaan dehumanisasi. Dan kalau itu merupakan keyakinan bahwa pendidikan itu menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, Bebas merdeka, bebas ya. merdeka, maka dia akan menjadi manusia. Ya. Dan kalau dia tidak menjadi manusia, maka dia dapat menjadi manusia juga, tapi manusia yang ditindas atau manusia yang penindas. Ya. Sementara kemerdekaan itu untuk menghilangkan penindasan. Jadi sekali lagi saya sih melihat ya, Prof, ya, saya merasakan apakah ini karena memang datang dari proses pendidikan, Prof, mulai dari SD, SMP, SMA, ini agak mendalam sedikit nih, Prof. Sehingga kalau begini, Prof, kan tidak semua orang juga sekarang terpanggil. Ada yang tepat tapi tidak terpanggil. Tapi Prof, insya Allah kalau kita melihat dari sisi pendidikan itu membebaskan, menjadikan manusia itu manusia, dan tidak ada penindasan atau tidak ada yang ditindas, dan justru saya kira Prof menunjukkan kepada kita hari-hari ini bahwa inilah yang seharusnya kita lakukan. Gimana, Prof? Jadi dengan pendidikan yang sudah kita lalui selama ini, itu kan membentuk suatu pribadi. Iya, Prof. Membentuk pribadi yang dia semakin tidak tergantung pada suatu kepentingan atau tujuan yang hendak dia capai. Tapi kepentingan utama yang kita dapatkan dari pendidikan ini adalah kita punya nilai yang kita anut. Dan kita harus istilahnya punya kemampuan untuk mempertahankan nilai itu. Kita tidak rela kalau nilai itu dirusak oleh pihak lain. Prof, saya balik lagi, Prof. Ini jadi lebih menarik lagi, tapi kopinya tetap bisa minum. Santai kita, Prof. Jadi kan Prof bicara tentang nilai, tentang kemanusiaan. Nah, kalau kita bicara profesor, sebelumnya jadi dokter umum, dokter spesialis, kemudian jadi profesor, dan tentu tidak ada yang tidak kenal bagaimana Profesor Zainal Muttaqin dalam bidang akademis maupun dalam bidang pelayanan. Yang ingin saya kemudian tanya, Prof, kan sebagai dokter itu ada nilai-nilai
yang menjadikan dokter itu adalah profesi mulia. Salah satu adalah nilai yang menjadi ketuhanan, Ya. nilai kemanusiaan. Mungkin ini kita perlu Ya. dalami dulu, Ya. Prof. Jadi dalam hal oke, nilai ketuhanan kan kita semakin dalam ilmu kita menjadi tahu betul bahwa ternyata semua itu bisa terjadi seperti ini karena ada Sang Khalik yang Maha Kuasa yang mengatur semuanya kan gitu. Bahwa perjalanan hidup seseorang itu tidak tergantung pada dirinya sendiri gitu. Iya, Prof. Ya. Jadi saya ingin, bentar, Prof. Saya ingin mengingatkan kembali sebetulnya kepada kita semua, dokter itu kan didasarkan kepada nilai-nilai ya, Prof. Ya. Nilai yang utama itu adalah nilai-nilai tentang ketahanan Ya. dan nilai kemanusiaan. Tapi selain daripada nilai kemanusiaan itu kan ada nilai-nilai lain yang menjadi dasar daripada seorang dokter itu, Prof. Dan itu menjadi landasan etik yang tadi Prof katakan. Jadi nilai dasar dari kedokteran Ya. itu kan berawal dari tidak boleh mencederai, Iya. do no harm, Iya, Prof. gitu kan. Jadi prinsipnya upaya seseorang tidak boleh itu tercederai pada saat berupaya mendapatkan suatu pelayanan kesehatan. Persis, Prof. Jadi kalau boleh kita tarik garis benang merahnya sebagai seorang dokter, sebagai seorang profesor, dan sebagai anggota daripada Ikatan Dokter Indonesia, Prof sangat memahami bahwa kita haruslah mendasarkan kepada no harm, Ya. kepada azas ketuhanan, azas kemanusiaan, azas manfaat yang lebih-lebih lagi tidak boleh ada yang merugikan. Ya. Nah, kan kita bicara gini, Prof, bahwa makin hari kan terlihat sebetulnya, Prof, bahwa kesehatan itu merupakan bagian dari ketahanan. Ya. Apakah perjuangan yang Prof, ya semua orang juga melihat, perjuangan Prof lakukan untuk kemanusiaan, itu kan? Untuk kemanusiaan kan? Karena manusia itu harusnya mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya dalam suatu tatanan negara yang mengakuinya gitu. Bagaimana Prof melihatnya ini tentang ketahanan kesehatan dengan upaya-upaya yang tidak meaningful participation, tapi tentang undang-undang, Prof? Arah dari penyusun undang-undang yang tanpa meaningful participation ini itu terlihat jelas ya bahwa ternyata kesehatan ini yang seharusnya merupakan kewajiban konstitusi hadirnya negara ini kepada seluruh rakyat. Artinya negara itu, kesehatan ini menjadi hak rakyat. Ya, Prof. Setiap individu berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan hak asasi manusia, semuanya itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan biaya yang terjangkau. Betul, Itu adalah kewajiban negara. Artinya negara harus mengeluarkan anggaran untuk itu, kewajiban negara. Nah, tetapi dalam fakta terkait undang-undang banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan itu, di mana kewajiban negara menyediakan anggaran yang mestinya harus ada, yang sebelumnya ada, dihilangkan. Yaitu yang kita sebut mandatory spending kesehatan. Yang 5% dari APBN dan 10% dari APBD itu dihilangkan. Apapun alasannya itu. Karena di dunia banyak negara itu selalu mendasarkan penilaian terhadap nilai kemanusiaan bertambahnya itu. Jadi makin rendah pengeluaran negara di bidang kesehatan, maka termasuk akhirnya adalah life expectancy-nya juga makin pendek. Betul, iya Prof. Jadi saya kira kita juga memahami ya Prof, bahwa terjadi perubahan demografi, jumlah penduduk yang lebih tua dan segala macam kan, dan tentu saja kalau saya pelajari ya Prof, di Amerika itu mandatory spending itu makin meningkat sebetulnya, meningkat. Nah jadi memang aneh ya, kalau kita lihat
bahwa undang-undang yang kemudian kita sudah coba lakukan judicial review tapi belum berhasil, itu menghilangkan mandatory spending. Dan mungkin juga pelajaran lain bahwa undang-undang cipta kerja juga seperti itu, Prof. Di sisi lain, Prof. di balik dari hilangnya mandatory spending, tiba-tiba dibuka kesempatan investasi asing di situ. Investasi asing di bidang kesehatan. Sebulan sebelum undang-undang disahkan, itu diresmikan berdirinya sebuah rumah sakit internasional besar, namanya Rumah Sakit Aspen di daerah Sawangan, Depok. Ya, itu Menteri Hartarto Airlangga yang meresmikan. Di Bali, Erick Thohir meresmikan berdirinya suatu pusat layanan kesehatan internasional di Pantai Sanur misalkan. Itu terus tanda tangan 30 berdirinya 30 rumah sakit Tiongkok di Indonesia. Itu semua menunjukkan pertanyaannya adalah itu untuk siapa? Karena Menteri Hartarto dan Erick Thohir bilang itu untuk wisata kesehatan. Dibangun rumah sakit, bak hotel mewah berbintang 5. Tetapi kita harus tengok dong sekarang persoalan kesehatan yang dihadapi oleh rakyat kita ini apa. Di rumah sakit vertikal punya pemerintah, saat ini itu antrean rawat inap untuk pasien kelas 3. Pasien BPJS kelas 3 itu lama antreannya mencapai 6-12 bulan. Bukan karena dokternya yang kurang, tetapi karena rumah sakit tidak cukup memiliki tempat tidur untuk pasien tadi. Itu tuh fakta. Pasien itu adalah pasien yang BPJS kelas 3 dan kita mesti tahu dari 280 atau 70 juta penduduk Indonesia yang ikut BPJS katanya sekarang sudah mencapai 95%. Ada sekitar 250 juta penduduk peserta BPJS. 70% itu BPJS-nya kelas 3. Kelas 3. Dan 180 juta lebih penduduk peserta BPJS kelas 3 ini kalau mau berobat sakit untuk mendapat pelayanan, kalau tidak emergensi kasusnya harus menunggu 6-12 bulan. Pasien tumor otak yang saya rawat ya saat didiagnosa tumornya itu masih berukuran 3 cm, mulai mendesak otak, mulai sakit kepala. Saat 6 bulan kemudian tumornya sudah 5-6 cm dan matanya sudah buta karena desakan tumor. Belum tumor-tumor jaringan organ lain yang sudah terjadi penyebaran. Sehingga saat rumah sakit menelpon keluarga pasien, dipersilahkan untuk masuk rumah sakit, keluarganya harus menjawab sambil menangis bahwa sudah lebih dulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Itu fakta. Apakah pembangunan rumah sakit asing ini memberikan kesempatan mereka untuk bisa dirawat lebih cepat? Bukan. Masyarakat peserta BPJS kelas 3 ini butuhnya bukan wisata kesehatan. Butuhnya ruang perawatan untuk segera ditangani penyakitnya. Iya, Bro. Jadi kalau kita lihat kan selalu diceritakan ada 2 juta penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri berobat gitu. Bahkan alasannya itu ya, Bro. Jadi Dirjen Nakes baru-baru ini di depan suatu forum akademik di Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dies mengundang Dirjen Nakes. Apa yang dia bilang? Bahwa kita itu kekurangan dokter. Akibat dari kekurangan dokter itu, maka 2 juta penduduk Indonesia setiap tahun berobat ke luar negeri. Ini di depan masyarakat akademis masih mencoba menyampaikan informasi yang, ini kan informasi yang nggak benar, hoax. Yang pergi ke luar negeri itu siapa? Itu mereka orang kota yang punya uang. Dan malah kalau kita bisa bilang, mungkin kebanyakan rasnya juga tertentu. Iya, Bro. Ya kan? Sedangkan yang kekurangan spesialis itu di mana? Apakah di kota kekurangan spesialis? Enggak. Kekurangan dokter spesialis itu di pulau-pulau, di luar Jawa, di pedesaan. Apakah ada dokter masyarakat pedesaan yang berobat ke luar negeri? Enggak. Iya, Bro. Jadi kalau kita lihat benar sekali, Bro. Kalau kita lihat nanti kan
apa yang disampaikan itu kan harus didukung fakta. Betul. Bagaimana penyebaran dokter spesialis? Ya. Kita tahu penyebarannya. Bahwa penyebarannya memang belum memenuhi keinginan kita semua. Penyebaran masalahnya bukan pada jumlah yang kurang saja, betul jumlahnya kurang, tapi distribusi ini tidak pernah terselesaikan dengan baik, dan ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Dan itu ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 kalau nggak salah ya Prof, ya ada 2013. Dan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun berapa itu juga menyebutkan ini tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan organisasi profesi. Iya Prof. Jadi saya kira kita udah tadi melihat ya bahwa dasarnya sebetulnya adalah adanya keinginan yang kemudian tidak didukung dengan fakta-fakta. Dan keinginan itu kita bisa lihat. Satu, memasukkan dokter asing, membangun rumah sakit, dan membuat pendidikan dokter sebanyak-banyaknya.